serta darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Maka dari itu saya berwasiat kepada diri sendiri, kita semua, mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya kita bersyukur kepada Allah atas segala macam nikmatnya, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang salat Id yang dirahmati Allah. Alhamdulillah barusan kita sama-sama telah melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Al-Adha berasal dari kata duha, menunjukkan waktu setelah matahari terbit. Oleh karena itu kita salat pada waktu duha. Al-Adha juga mengandung makna udhiyah, yang artinya adalah hewan korban, hewan ternak yang dikorbankan, yang sunnah untuk disembelih, untuk dikorbankan, seperti domba atau kambing atau sapi atau onta. Kurban yang mengandung makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang sejarahnya diabadikan dalam Al-Qur'an, tepatnya surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Sejak awal pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar alaihissalam, doa yang selalu diucapkan oleh Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas salihin. Itu yang diulang-ulang semenjak pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Ini pelajaran penting bagi kita agar memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Nabi Ibrahim saja berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku anugerahilah aku seorang anak yang soleh. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami kabulkan doanya, kami berikan kabar gembira kepadanya berupa keturunan anak laki-laki yang memiliki sifat sangat penyabar. Lalu pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kesolehan dan kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i, ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, sudah mulai baligh, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Dipanggil anaknya. Nabi Ibrahim memanggil anaknya Nabi Ismail, sini anakku saya sembelih sida. Sini anakku saya gorok sida, karena saya bermimpi. Saya memimpikan bahwa saya menggorok sida, harus menggorok sida. Apa respon Nabi Ismail yang penyabar dan soleh itu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Setelah Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana pendapat sida? Nabi Ismail menjawab, laksanakanlah wahai ayahku, apabila itu yang membuatmu ridha, saya ikhlas disembelih. Laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala, engkau akan menemukanku sebagai orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Setelah keduanya sepakat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail dibaringkan, wajahnya hadap bawah. Nabi Ibrahim sudah siap-siap mau nyembelih. Allah Subhanahu wa taala nyetop, mengatakan, "Hei Ibrahim, stop. Jangan sembelih anakmu." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sebenarnya ini hanya ujian saja. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Pelajaran yang bisa kita ambil, sekelas Nabi saja diuji keimanan dan ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kelas kita. Untung saja Nabi Ibrahim alaihissalam alhamdulillah lulus dalam ujian ini, sehingga Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih
hikmahnya kalau jadi Nabi Ismail disembelih dong tidak jadi lahir Nabi kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. Allah berfirman di ayat berikutnya, wa fadainahu bidzibhin azim, kami tebus anak itu, kami tebus Nabi Ismail itu dengan seekor sembelihan yang besar. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ismail memberikan contoh kepada kita yang memiliki orang tua masih hidup, bagaimana berbakti kepada orang tua. Nabi Ismail ketika dipanggil untuk disembelih mau beliau, ikhlas beliau. Kita sebagai anak tidak pernah dipanggil oleh orang tua kita untuk disembelih. Kita dipanggil untuk diajak sholat berjamaah. Anakku, kalau keluar tutuplah auratmu, anakku tuntutlah ilmu, tekunlah beribadah. Artinya selalu kita diperintahkan oleh orang tua kita untuk melakukan hal-hal yang ringan. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Tentu inilah sejarah kurban, dan kita tahu yang namanya kurban itu bukan hanya hikmahnya untuk menghapus dosa, mengangkat derajat, tapi selain ada nilai ibadahnya di situ, ada juga nilai sosialnya, dan ada juga nilai persaudaraannya dan perhatiannya kepada orang yang tidak mampu. Apa hikmahnya? Sebagian kita Allah jadikan kaya raya supaya yang kaya itu memperhatikan dan membantu yang miskin. Apa hikmahnya Allah jadikan sebagian di antara kita ada yang kuat supaya yang kuat itu membantu dan memperhatikan yang lemah. Apa hikmahnya Allah menjadikan sebagian di antara kita ada yang menjadi pejabat pemerintah, ada gubernur, ada wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan pejabat lainnya, supaya pejabat-pejabat ini mengayomi dan memberikan perhatian kepada jamaah dan masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk saya pribadi dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini saya mengajak kita berdoa memohon kepada Allah agar seluruh jamaah haji kita diberikan kesehatan, keafiatan, dan pulang membawa gelar haji yang mabrur. Bagi kita yang belum bernasib berhaji, mudah-mudahan semuanya dimurahkan rezekinya oleh Allah agar dapat memenuhi panggilan Allah di tahun-tahun berikutnya. Dan kita doakan semoga semua yang berkorban tahun ini pengorbanannya diterima, dan yang tidak sempat berkorban mudah-mudahan Allah berikan kemurahan rezeki dan kelancaran dalam usahanya supaya dapat juga ikut serta berkorban di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasana ma'suma. La taj'alillahumma fina wala ma'ana wala ma yatba'una syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa 'ankum as-su'a bi alfi la hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ja'alna minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.